Kalau di sini memang kekeluhan kami itu sama semua 5 kebun. Yang pertama kesejahteraan memang sama sekali tidak diperhatikan oleh perusahaan terhadap karyawan pekerja yang ada di kebun dua ini. Bukan kebun dua tapi di 5 kebun ini di PT Tanda Sabita. Itu yang pertama kesejahteraan, dan yang kedua kesehatan memang pada saat karyawan sakit itu pun juga tidak diperhatikan. Karena apa? Dengan alasan kalian ini belum SKU dalam arti karyawan tetap. Jadi yang bisa mereka perhatikan adalah itu karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Itu yang mereka bisa memperhatikan. Tetapi kalau khusus untuk BHL atau buruh harian lepas itu di luar dari tanggungan perusahaan. Itu yang selama ini kami ada hadapi, kami ada alami. Jadi maksudnya begini, kalau kami mau lihat bahwa kami ini sudah hidup bertahun-tahun, sudah bekerja bertahun-tahun. Kalau secara hukum, secara peraturan, secara perundang-undangan, Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa karyawan SKU, karyawan yang boleh diangkat. Jadi SKU adalah karyawan yang sudah bekerja, sudah masa trainingnya itu selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya daripada itu masuk sudah sampai 1 tahun, otomatis apabila perusahaan tidak mengeluarkan surat penetapan terhadap karyawan tersebut, berarti secara otomatis dia sudah diakui bahwa karyawan tersebut itu seharusnya sudah di SKU-kan. Sudah menjadi karyawan tetap. Tetapi selama ini tidak terjadi seperti itu. Jadi masih ditutup. Jadi makanya kami ini sudah berbicara. Saya sendiri juga selaku koordinator kebun ini sudah berbicara, tetapi mereka bilang harus naik lagi ke ACCS. ACCS adalah itu pimpinan mereka yang ada di 5 kebun ini. Ke sana beliau katakan, kami dengar dari Jakarta. Alasan lagi dengar dari Jakarta yang menentukan. Bodoh. Ketika macam karyawan ada apa-apa macam aksi demo seperti begitu, kabar kamu macam kalau bisa untuk para pihak-pihak dinas yang terkait, kalau bisa kapan lagi yang bisa secara manusia bisa menolong kami, khususnya bagi kan di sini kan ada karyawan dari pribumi dan juga pendatang. Jadi kalau bisa kami semua adalah warga NKRI. Jadi kami semua kalau bisa dari dinas-dinas yang terkait bisa menolong kami. Apalagi kami sekarang lagi dari SPC masih berjuang untuk kesejahteraan untuk 5 kebun kami ya, tiap-tiap karyawan. Ada keluhan banyak karena setiap tahun, setiap bulan tantangan dengan perusahaan terus, hadapi dengan perusahaan terus, karena di perusahaan ini aturan perusahaannya seperti apa kami belum tahu, dan kami sekarang tinggal itu macam kayak perusahaan ini kayak ilegal begitu. Dan juga kami di sana orang mati juga biarkan, terus orang sakit juga tidak pernah lihat, terus kecelakaan dari Bolo juga tidak pernah lihat dari perusahaan. Semua banyak kesalahan terjadi di kebun masing-masing, dan juga kesalahan kami semua sama di kebun ini. Tapi sampai saat ini juga tidak pernah perusahaan dari pimpinan Tanda Sabita Papua ini tidak pernah lihat. Mahal yang sama kita hadapi. Kamu waktu kebun ini buka sampai waktu manajemennya RH Mr. Michael itu aman semua, dari air bersihnya, karyawan di sejahtera. Tapi sampai 2014 beliau meninggalkan gini, Pak Ani Wenas masuk, saya mulai dari situ baru ada perubahan.
air bersih rumah ini setiap tahun berupa mic memang direhab ada, nggak ada rehabkan. Tapi sampai sekarang rumah belum pernah direhab, karyawan yang tinggal. Sampai air bersih pun pipa-pipa apa yang ini sudah hancur semua. Terus macam lampu di kantor masih baik, tapi macam apa antara kebun-kebun yang ada, terus macam dari kebun ada capan juga bagi barak-barak baru itu genset tidak normal. Sampai sekarang mengeluh yang ini sampai sekarang belum. Kita dari angker itu ada bagi apa 6 barak itu di Osana, tapi genset pun dari pihak manajemen perusahaan tidak pernah perhatikan bahwa kita pinjam di kampung Amiu punya sementara pakai. Itu saja sampai manajemen tidak perhatikan sampai sekarang, itu meminta mengeluh apapun sampai sekarang karena kita pekerja juga begitu. Terus satu macam masalah SKU teman-teman sudah bicara, itu ini bilang SKU tapi karena aturannya SKU itu sampai 5 tahun sudah SKUB. Tapi sampai sekarang ada yang sampai 8 tahun, 9 tahun pun SKU masih belum diangkat SKUB gitu. Status saya pernah bekerja di sini dari tahun 2007 sampai yang ada sekarang ini, dan saya putus hubungan kerja tahun 2014. Sampai sekarang pun saya belum terbayar, saya punya surat masa kerja saya belum terbayar sampai yang PHK sampai sekarang masih ada. Dan kami dari Badan DPC Kabupaten Kerom, kami kemarin ada ambil kebijakan. Kami kemarin ada bentuk SPC dari 2012 memang sudah ada, tapi selama ini dia berjalan, dia kerja keras, kerja sama dengan manajemen perusahaan. Dan kemarin dari pengurus baru bahwa ada pelantikan SPC pengurus baru di sini, dilantik pada bulan Maret, bulan Juni tanggal 3 2019. Jadi sampai sekarang administrasi semua dan kami punya PKB sama KDRT semua kami sudah jalankan, tapi sampai saat ini pun manajemen perusahaan mempersulitkan kami. Dan status pekerja yang ada di kebun ini dari begitu awalnya kebun ini terbuka sampai sekarang ini, status pekerja di dalam PT Sananta Papua ini tinggal begitu saja. Yang pekerja, yang buruh, tidak ada mau bilang SKUK yang di dalam perusahaan sini sama sekali tidak ada. Dan kami mau mengadu kemana lagi, ke pemerintahan sampai pemerintah provinsi, sampai di makam pun, sampai di gubernur pun kami pernah jalan. Waktu demo 2019 tanggal 19 bulan Desember 2015 kami jalan. Kami sangat kecewa sekali terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil dari PT Tanah Sawit Papua terhadap teman-teman SPC yang ada di PT Tanah Sawit Papua. Pertanyaan kami kepada PT Tanah Sawit Papua, kenapa sampai PT Tanah Sawit Papua tidak mengakui SPC di perusahaan ini? Dan kita tahu bahwa PT Tanah Sawit Papua dia pekerjakan karyawan yang cukup banyak, dan harus ada SPC yang dibentuk di dalam manajemen PT Tanah Sawit Papua, sehingga tingkatan komunikasi melalui serikat buruh pekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan buruh kerja itu bisa berjalan bersama-sama dengan pimpinan manajemen dan saling mendorong perusahaan ini untuk peningkatan produktivitas penghasilan dalam kebun ini. Namun sampai saat ini PT Tanah Sawit Papua ini masih mengabaikan SPC. Dia anggap SPC ini tidak penting bagi dia dalam perusahaan ini. Sehingga kami minta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah adalah Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja tolong untuk memberikan surat teguran kepada PT Tanah Sawit Papua agar SPC segera dibentuk. Untuk SPC ini dibentuk dan bekerja sama dengan pihak manajemen PT Tanah Sawit Papua untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang ada di sini.